Bang, bahas nabi yang bisa bikin langit pecah dan bumi belah dong. Tidak ada ya teman-teman. Nabi yang bisa bikin langit pecah dan bumi belah. Tetapi narasi ini ada di satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir yang menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Sehingga membuat langit pecah, bumi belah, dan gunung runtuh. Sebuah keyakinan yang diingkari dan dianggap sebagai sebuah kekufuran. Jadi ada satu nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran yang sangat terkenal di dunia bahkan di akhirat. Bagaimana nggak terkenal? Kalau nabi yang Allah muliakan dengan diberi banyaknya keistimewaan, dengan mujizat-mujizatnya, bisa berbicara ketika masih bayi, bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, kusta, bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan bisa membuat burung hidup dari tanah, dan masih banyak yang lainnya. Sampai-sampai karena diberi banyaknya keistimewaan itu, ada sebagian orang yang menyembahnya, bahkan menjadikan dia sebagai Tuhan. Lalu seperti apa Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam? Di dalam Islam, Nabi Isa bukanlah Tuhan. Dan ada satu ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa Nabi Isa itu mengkonfirmasi bahwa dirinya bukan Tuhan dan tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Sekarang kita coba telah ya, apa sih definisi dari Tuhan itu? Tuhan itu penguasa, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu sesuatu yang disembah. Lalu apakah Nabi Isa itu disembah? Ya, oleh sebagian orang. Nabi Isa itu disembah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sembahan yang benar? Maka ini bisa masuk ke dalam ranah dialektika. Tetapi Tuhan dalam makna esensial, maka Nabi Isa tidak masuk ke dalam kategori sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah ciptaan dan bukan pencipta. Tetapi kalau Tuhan dalam artian sesuatu yang disembah, maka bisa masuk. Karena faktanya ada sebagian orang yang menyembahnya. Dan di dunia ini ada banyak sesuatu yang disembah. Ada orang menyembah batu, ada orang menyembah hantu, ada orang menyembah lembu. Bahkan mungkin ya ada orang menyembah setrika atau kulkas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Secara definisi ataupun esensi, Nabi Isa itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa itu ciptaan dan bukan pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Secara tekstual kita diberitahu bahwa Allah itu pencipta. Di mana ayatnya? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi, lalu dia menuju penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Jadi secara tekstual kita diberitahu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Dan di Islam ada padanan kata yang sama seperti kata Rob dengan kata Tuhan. Seperti ketika kita berdoa, mengangkat tangan menengadah seperti ini, lalu kita melafazkan Allahumma firli wali walidaya warhamdu makama rabbayani shaghira. Kata nih pada kalimat di doa tersebut itu merujuk kepada dua, yaitu bapak dan ibu. Tetapi bila penggunaan yang lebih spesifik lagi seperti kata Rabbul Alamin yang artinya pemelihara alam semesta, maka itu hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.